Bab 2241. Kalau begitu, Dewi tiba-tiba teringat sesuatu. Juliana hanya dimanfaatkan oleh mereka. Dia seharusnya benar-benar tidak bersalah. Willy berkata dengan serius. Kalau hanya karena cinta, dia tidak perlu membayarnya dengan nyawa ayahnya. Kalau tebakanku tidak salah, sejak awal hingga akhir, dia hanya dimanfaatkan oleh orang. Skandal-skandal yang sebelumnya itu mungkin sama sekali bukan niatnya. Mungkin karena Nyonya Presiden yang menghasutnya berbuat begitu, kemudian membantunya memperbesarnya. Tujuannya adalah menggunakan Juliana untuk menipu orang-orang, membuat orang-orang mengira Juliana ingin menikah dan masuk keluarga Moore, makanya membuat begitu banyak masalah. Pelaku sebenarnya yang di balik layar adalah Nyonya Presiden. Pokoknya, masalahnya sampai tahap ini sebenarnya sudah sangat jelas. Orang yang paling diuntungkan adalah pelaku di balik layar. Semuanya sudah dikatakan dengan jelas. Sekarang, Dewi tiba-tiba teringat kata-kata yang pernah Juliana katakan padanya. Sebenarnya menjadi tabib yang bebas itu lumayan baik. Benar-benar tidak perlu berpartisipasi dalam pertarungan yang rumit ini. Mungkin sejak awal Juliana sudah tahu seberapa dalam airnya. Pernah memperingatkannya berkali-kali untuk menjauh. Tapi dia sama sekali tidak mendengarnya. Juliana adalah orang pintar. Kalau tidak, Elle juga tidak akan menempatkannya di posisi yang penting. Willy sepertinya bisa membaca pikiran Dewi. Tapi, meskipun sejak awal sudah bisa melihat banyak hal dengan jelas, juga tidak bisa menghindari permusuhannya terhadapmu. Bagaimanapun juga, ayahnya benar-benar sudah meninggal. Sekarang dia hanya akan semakin membencimu. Walaupun dia tahu ada yang membantu memperbesarnya di balik ini, dia juga tidak bisa melepaskanmu. Mendengar kata-kata ini, Dewi terdiam. Kelihatannya sekarang kita sudah serba sulit. Bibi Lauren mengerutkan kening. Sekarang hanya berharap sebelum mereka menangkap Dewi, Lorenzo bisa kembali dengan selamat. Sudah sangat sulit. Willy tidak optimis. Karena Nyonya Presiden yang mengendalikan masalah ini di balik layar, maka segera akan ada orang yang datang menangkap Dewi. Sekarang di keluarga Moore tidak ada satupun orang yang berkuasa. Mereka tidak akan takut apapun. Menangkapnya, ekspresi Bibi Lauren berubah drastis. Ketika hendak berbicara, Sonny buru-buru berjalan masuk untuk melaporkan. Nona Dewi, masalah Michael mati keracunan sudah masuk berita utama internasional. Sekarang semua orang sudah tahu. Pihak polisi langsung mengeluarkan ultimatum terakhir. Kalau masih tidak mengantarmu keluar, mereka akan menerobos masuk. Kurang ajar, Bibi Lauren memarahinya. Bajingan-bajingan ini mengandalkan orang yang mendukung mereka di balik layar kan. Masuk berita, Dewi malah sangat tenang. Berita apa? Berbagai media besar di seluruh dunia telah menyebarkan berita ini. Sonny memberikan tablet pada Dewi. Telah menutupi identitas aslimu. Hanya menyebut calon istri Tuan L yang meracuninya. Dewi membukanya untuk melihat. Memang benar. Semua berita tidak mengungkit identitas Dewi. Hanya bilang Lorenzo hilang. Tidak ada kabar sama sekali. Sedangkan calon istrinya, Nona D meracuni Michael, salah satu dari 3 keluarga besar. Lorenzo hampir tidak akan muncul di acara terbuka. Juga sangat jarang muncul di media. Tapi identitasnya spesial. Berita apapun yang melibatkannya akan mudah menyebar dengan cepat. Kali ini tersebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Sekarang, calon istri L yang legendaris, yang dijuluki Nona D sudah menjadi wanita kejam yang misterius. Media di seluruh dunia sedang menebak identitas aslinya. Ada orang yang menganalisis karena dia cemburu pada Juliana, makanya meracuni ayah Juliana. Ada orang yang menebak bahwa dia ada hubungannya dengan hilangnya Lorenzo. Pokoknya, pengaruh opini publik terhadap hal ini sangat besar. Ada banyak orang yang menekankan bahwa tidak peduli siapapun yang melanggar hukum harus mendapat hukuman yang setimpal. Membunuh orang dosanya sangat besar. Meminta untuk menyelidiki kebenarannya. Menghukum pelaku dengan berat. Bahkan ada netizen yang mengadakan pungutan suara. Ada ratusan netizen yang mendukung hukuman berat pada Dewi. Melihat berita-berita ini, Bibi Lauren ingin memarahi orang. Ini jelas-jelas sudah direncanakan sejak awal. Sejak tadi sore bertemu hingga sekarang baru 6 jam lebih. Walaupun sudah meninggal, juga tidak mungkin begitu cepat masuk berita. Walaupun masuk berita,
juga tidak akan begitu cepat memicu opini publik kan. Bab 2242. Semuanya sudah disiapkan. Dewi sudah mengerti. Tapi, kenapa mereka harus menutupi identitasku? Seharusnya karena mempertimbangkan kamu pernah menyelamatkan banyak orang. Di antaranya ada beberapa tokoh besar. Kalau orang-orang ini tahu kamu dijebak di negara Emron, mungkin mereka akan membantumu untuk menghindari masalah. Makanya menutupi identitasmu. Willy menebak dan berkata, memikirkan dengan begitu menyeluruh. Memang sudah direncanakan sejak awal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mina bertanya dengan cemas. Mereka tidak akan menerobos masuk untuk menangkapnya kan? Baru selesai berbicara, ada pengikut yang mengetuk pintu dan melaporkan. Nona Dewi, Sony, pengawal melapor. Para tentara sudah datang. Apa? Ekspresi Sony berubah drastis. Tentara juga keluar. Kelihatannya kali ini benar-benar tidak main-main. Dewi, cepat pergi ambil tas ransel. Kita pergi. Bibi Lauren buru-buru mendesak Dewi. Benar, benar. Aku juga pergi beres-beres. Mina segera berdiri. Tidak bisa. Dewi sangat tenang. Tentara sudah langsung datang menangkapku. Bagaimana bisa melarikan diri? Walaupun berhasil melarikan diri dari kastel, juga tidak bisa melarikan diri dari kota Snowy. Benar, Willy menganggukkan kepala. Awalnya tidak bersalah. Kalau pergi sekarang, malah akan jadi melarikan diri karena takut dihukum setelah melakukan kejahatan. Negara Emron pun bisa secara terang-terangan mengeluarkan surat perintah untuk memburunya. Lalu, harus bagaimana? Bibi Lauren bertanya dengan cemas. Memangnya mau membiarkan mereka membawanya pergi? Willy tidak berkata apa-apa, hanya menatap Dewi dengan rumit. Karena telah melibatkan pihak polisi dan tentara, juga tidak bisa tidak menurut. Dewi berkata dengan tenang, aku rasa mereka juga tidak berani melakukan apa-apa padaku. Paling-paling dikurung beberapa hari. Willy menganggukkan kepala. Orang di tangan mereka malah lebih aman. Tapi, kamu pernah memikirkannya atau tidak? Kenapa mereka harus membesarkan-besarkannya seperti ini? Bukankah untuk memancing Lorenzo keluar? Bibi Lauren menjadi cemas. Mungkin sekarang dia sudah terluka, sedang menghindari pengejaran dan serangan. Awalnya bisa menunggu sampai lukanya sembuh baru keluar untuk membalikkan situasi. Kalau saat ini, melihat berita kamu ditangkap, apa dia masih bisa tetap diam? Tapi, kalau aku ditangkap, aku akan dihukum. Dewi sangat bingung. Tiba saatnya mereka akan mengumumkan kepada orang luar bahwa aku diperintahkan oleh Lorenzo untuk meracuni Michael. Bukankah itu juga menambah masalah untuknya? Ini, benar juga. Bibi Lauren mengerutkan kening. Mungkin hal ini adalah pemicunya. Begitu kamu melarikan diri, mereka pun akan menuduhkan 100 tuduhan pada Lorenzo. Dia bahkan tidak bisa kembali ke negara Emron lagi. Melarikan diri juga tidak bisa. Tidak melarikan diri juga tidak bisa. Lalu harus bagaimana? Mina sangat cemas. Tidak boleh melarikan diri. Dewi membuat keputusan dengan sangat cepat. Karena mereka melakukannya sesuai prosedur normal, maka harus melalui persidangan dan penyelidikan. Setidaknya masih di bagian ini. Mereka tidak berani melakukan apa-apa padaku. Tapi, Dewi menatap keluar jendela. Sedikit tidak tenang. Kalau aku tidak ada, apa bajingan-bajingan itu akan masuk untuk mencuri stempel? Aku harus cari beberapa pengawal. Nona Dewi, saat ini Anda jangan pedulikan kami lagi. Jaga dirimu dengan baik dulu. Sony berkata dengan tidak tega. Aku sudah minta orang menghubungi Kak Jeff. Tunggu dia pulang akan dipikirkan caranya. Dia sedang mencari Lorenzo. Jangan mengganggunya. Dewi membalas beberapa patah kata. Kemudian buru-buru pergi. Nona Dewi, Anda mau pergi kemana? Nona Dewi, Sony buru-buru mengikutinya. Bibi Lauren juga buru-buru mengejarnya keluar. Pangeran, Mina bertanya dengan suara kecil. Apa kita harus pergi dari sini? Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Pihak tentara dan polisi seharusnya tidak akan mempersulit kita. Pergi pada saat ini. Kamu ingin aku jadi orang yang tidak setia kawan? Willy menatap Mina dengan mengerutkan kening. Dewi telah berkali-kali menyelamatkanku. Mana mungkin aku tidak peduli pada saat yang genting ini. Tapi,
Juga tidak ada yang bisa Anda lakukan sekarang. Mina menjadi cemas. Tinggal di sini juga akan terlibat. Kalau terjadi sesuatu padamu, Robin dan orang-orang di kastel harus bagaimana? Bab 2243. Diam. Ekspresi Willy sangat suram. Kata-kata semacam ini. Cukup katakan sekali saja. Aku tidak ingin mendengarmu mengatakannya lagi untuk kedua kalinya. Baik, Mina buru-buru menundukkan kepala. Tidak berani berkata lagi. Berikan ponselnya padaku. Mina buru-buru memberikan ponsel Willy padanya. Dia menelepon Robin. Cari tim pengacara yang paham hukum di negara Emron. Selain itu, kamu secepat mungkin ke sini. Baik, Pangeran. Robin telah melihat berita. Tahu bahwa telah terjadi sesuatu pada Dewi. Juga tahu majikannya akan menghubungi dirinya. Jadi sudah disiapkan sejak awal. Setelah menutup telepon, Willy berpesan pada Mina. Pikirkan cara untuk atur aku bertemu dengan Juliana. Baik, Pangeran. Meskipun Mina tidak berharap Willy ikut campur dalam hal ini. Tapi berhubung dia sudah membuat keputusan, Mina juga akan mendukungnya dengan sekuat tenaga. Ada satu hal lagi. Ketika Willy masih hendak berpesan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara burung elang berkicau kencang di luar. Dia menoleh tanpa sadar. Hanya melihat beberapa elang terbang melewati luar jendela. Kemudian sekelompok binatang buas satu persatu terbang dan berlari kencang menuju aula depan. Mina tercengang melihatnya. Dia tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Ia bertanya dengan panik. Apa binatang buas itu ketakutan dan berlari keluar dari tempat latihan binatang buas? Dorong aku keluar. Baik, Mina mendorong Willy berjalan keluar dari aula. Melihat adegan di depan mata, dia tercengang. Dewi berdiri di depan pintu aula. Merentangkan kedua lengannya, memanggil semua burung dan binatang buas dari tempat latihan binatang buas kemari. Elang yang terbang berputar-putar di langit, binatang buas yang berlari kemari, semuanya mendengar perintahnya. Di tempat yang tidak jauh, konvoi mobil yang baru melaju masuk semuanya mengerem mendadak. Di sini ada mobil polisi, mobil tentara, dan mobil 3 keluarga besar. Di dalam mobil, polisi yang berpangkat tinggi dan tentara melihat adegan ini. Semuanya tercengang. Di dalam mobil bisnis, Juliana, Cole Kingsley, dan Winston juga tercengang. Apa yang terjadi? Ini. Gadis itu masih bisa bermain akrobat. Winston sangat bersemangat sampai berbicara dengan kacau. Sebelumnya aku pernah dengar bahwa dia bisa memanggil binatang buas. Masih merasa tidak terbayangkan. Tidak disangka itu benar. Cole menyipitkan matanya, menatap keluar jendela dengan tatapan rumit. Tidak peduli betapa hebatnya dia. Dia membunuh ayahku. Jadi harus membayarnya. Juliana menatap Dewi dengan penuh kebencian. Mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Kalau sebelumnya dia ada semacam permusuhan terhadap Dewi, sekarang menjadi bertambah satu kebencian. Memanggil binatang buas. Winston sangat terkejut. Ini keterampilan yang pernah aku tonton di dalam film. Di kehidupan nyata juga benar-benar ada. Dunia begitu besar. Hal aneh apapun ada. Cole tampak sangat tenang. Kalau dia tidak berbeda dengan orang lainnya, mana mungkin Lorenzo mencintainya? Ini, Winston semakin tidak tenang. Gadis ini begitu hebat. Apa kita bisa menaklukkannya? Ada pihak tentara dan pihak polisi di sini. Dia masih bisa melarikan diri. Juliana berkata dengan marah. Berutang uang harus mengembalikan uang. Membunuh orang harus membayar dengan nyawanya. Ini hal lumrah. Selesai berbicara, dia pun turun dari mobil untuk mendesak konvoi mobil yang di belakang untuk melaju ke depan. Pada saat ini, Dewi melambaikan tangannya, memberi perintah kepada binatang-binatang buas. Saat aku tidak ada, lindungi kastel untukku. Jangan mengizinkan orang luar menerobos masuk. Binatang-binatang itu satu demi satu menganggukkan kepala. Seperti pasukan khusus. Dewi melambaikan tangannya. Binatang-binatang buas itu segera mundur ke satu sisi. Pada saat ini, konvoi mobil melaju kemari. Sekelompok orang turun dari mobil dengan hati-hati. Para tentara dan polisi semuanya memegang pistol, menatap Dewi dengan waspada dan takut. Dewi berdiri di depan pintu. Ada sekelompok elang terbang di atas kepalanya. Sekelompok macan, singa, macan tutul, dan binatang buas lainnya menjaganya di samping.
Semuanya menatap orang-orang yang di depannya ini dengan mata dingin dan ingin membunuh. Sepertinya sedang berkata, siapa yang menyentuh dewiku, aku akan segera mencabik-cabiknya. Situasi ini membuat semua orang ketakutan. Beberapa polisi gemetar karena ketakutan. Winston langsung masuk ke dalam mobil dan tidak berani keluar. Bab 2244. Meski Juliana sangat membenci Dewi, dia tetap ketakutan menghadapi situasi ini dan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Cole mengamati di belakang kerumunan tanpa berbicara. Sekelompok orang berdiri di jarak belasan meter dan tidak berani mendekat. Semua anak buah mengangkat pistol ke arah binatang liar dengan waspada dan tidak berani lalai sedikit pun. Meski begitu, mereka tetap tidak tenang karena takut binatang liar itu menerkam dan mencabik tubuh mereka. Akhirnya, anggota militer berbicara. Nona Dewi, Anda terlibat dalam kasus pembunuhan. Silakan ikut dengan kami untuk membantu penyelidikan. Katakan dengan jelas, terlibat kasus pembunuhan apa? Tanya Dewi arogan. Michael mati keracunan setelah bertemu denganmu. Kami sudah menyelidikinya. Saat itu ular berbisa Anda melukainya. Jadi, tolong perhatikan pemilihan kosakatamu. Dewi menyela perkataan orang itu, lalu berkata dengan nada dingin. Saat itu ular berbisaku memang melompat ke lehernya. Tapi sebelum sempat menggigit, aku sudah memanggil ular itu kembali. Kematiannya tidak berkaitan denganku. Kamu bilang tidak menggigit, maka tidak menggigit. Teriak Juliana histeris. Saat itu ayahku terus memegang leher. Juga berkata lehernya terasa dingin dan kebas. Ular berbisamu pasti menggigitnya. Selain itu, tidak ada kejadian apapun sepanjang perjalanan kami pulang. Dan dia langsung meninggal sesampainya di rumah. Siapa lagi kalau bukan kamu? Baru bertemu sekali. Langsung mengatakan aku membunuhnya. Lalu, apa kelak kalau kamu mati juga tanggung jawabku? Balas Dewi tanpa sungkan. Kamu. Wajah Juliana memucat karena kesal. Saat ini, Willy memberi isyarat mata dan Mina segera mendorong Sony. Sony tersadar dan segera berkata, Nona Juliana, kurasa kalian salah paham. Ular hijau itu peliharaan tuan kami. Dibesarkan dalam rendaman cairan biokimia dan sangat beracun. Kalau ia benar-benar menggigit Presdir Michael akan segera meninggal. Tidak mungkin akan bertahan sampai rumah. Kalian sudah mendengarnya. Juliana menjadi makin emosional setelah mendengarnya. Jelas-jelas Dewi tahu ular itu sangat berbisa. Masih saja dibiarkan menggigit ayahku. Bisa dilihat dia ingin membunuh ayahku. Bukan. Maksudku adalah, Dewi, kamu membunuh ayahku. Aku akan membuatmu membayarnya. Juliana mengambil pistol dan ingin menghabisi Dewi. Tiba-tiba, seekor harimau mengaum di atasnya dan hampir membuat Juliana terjatuh ke tanah. Kukatakan sekali lagi, aku tidak membunuh ayahmu. Dewi menatap dingin ke arahnya. Lalu bertanya pada polisi, seharusnya kalian sudah melakukan autopsi kan? Apa yang dikatakan dokter forensik? Dokter forensik berkata kematian Presdir Michael disebabkan bisa ular. Ujar polisi yang berjabatan paling tinggi. Nona Dewi, sekarang semua bukti mengarah padamu. Silakan ikut kami untuk melakukan penyelidikan. Bisa ular, Dewi mencibir. Sepertinya jebakan ini sudah direncanakan sejak awal. Apa maksudmu? Tanya Juliana tanpa sadar. Hanya membantu penyelidikan. Kumohon kerja sama Anda. Polisi itu memberikan isyarat yang mempersilakan pada Dewi. Tuan kami belum kembali. Siapapun tidak bisa membawa Nona Dewi pergi. Sony segera menyuruh anak buahnya untuk menghalangi. Tidak ada yang berani melukai Nona Dewi. Tapi kalau kalian berusaha menghalangi, kami hanya bisa menangkapnya secara paksa. Ujar seorang komandan dengan tegas. Bagaimanapun, kami juga dapat surat perintah dari presiden dan harus melaksanakan tugas. Sony dan yang lainnya tertegun saat mendengar kalimat ini. Ternyata presiden yang memberi perintah. Pantas mereka begitu bersikeras. Bibir Dewi melengkung. Sepertinya prediksi Bibi Lauren dan Willy tidak salah. Dia berkata dengan tenang. Membantu penyelidikan kan? Tidak masalah. Tapi kalau ada yang memaksa masuk rumah keluarga Moore untuk melakukan sesuatu saat aku tidak ada, para anak buahku ini tidak akan tinggal diam. Dia berkata sambil melambaikan tangannya.
Dan segerombolan binatang liar itu mulai mengaum. Suara itu memekakkan telinga dan menakutkan El, membuat wajah mereka memucat dan segera mundur. Bab 2245. Dewi berjalan mendekat sedikit demi sedikit, tapi mereka tidak berani menangkapnya, melainkan terus-menerus mundur ketakutan. Mereka terus mundur hingga ke sisi mobil dan baru memberanikan diri menatap Dewi saat tidak bisa mundur lagi. Setiap Dewi melangkah, bintang liar di sisinya juga mengikuti. Jadi, para polisi tidak berani menyentuhnya, hingga Dewi memberi isyarat agar mereka pergi. Polisi yang menjabat paling tinggi barulah menghela nafas lega dan membuka pintu mobil dengan gemetaran seraya berkata, "Silahkan." Nona Dewi, Sony ingin maju untuk menghalangi. Dewi memberi isyarat padanya dan berpesan, "Jagalah rumah dengan baik. Bantu aku merawat Bibi Loren." "Baik, Nona Dewi." Sony menganggukkan kepala dengan sedih. "Bibi menunggumu kembali di sini." Bibi Loren menatap Dewi dengan mata merah. Dewi menganggukkan kepala, lalu menoleh dan menatap Willy. "Willy, kondisi penyakitmu sudah stabil. Sudah bisa pergi kapan saja. Kasus ini tidak ada hubungannya denganmu. Mereka tidak akan membawamu." Setelah pengungkapannya, dia menoleh dan menatap ke arah para polisi dan anggota militer itu. "Tidakkah begitu, semuanya?" Tentu saja, dua orang pemimpin itu menganggukkan kepalanya. Pangeran Willy tidak ada kaitan apapun dengan kasus ini. Tidak ada orang yang akan menangkapnya. "Baguslah kalau begitu. Kastel begitu besar. Aku masih belum bisa pergi." Willy tiba-tiba berbicara. "Dewi, aku akan menunggumu kembali ke sini." "Baiklah." Dewi tidak berpikir terlalu banyak lagi dan mengira Willy tidak punya tempat lain jika pergi dari sini. Namun Denmark masih mengawasinya dan mungkin akan mengincarnya setelah keluar dari sini. Ini juga berbahaya. Lebih baik tinggal di sini. Setidaknya ada perlindungan keluarga Moore di sini. Masih bisa dianggap aman untuk sementara waktu. "Nona Dewi, silahkan." Pihak polisi kembali mendesak. Saat Dewi masuk ke mobil, para binatang buas itu masih ingin ikut. Maka dia menegur, "Mundur." Para binatang buas segera mundur dan tidak berani mendekat. Para polisi segera ikut dan menutup pintu mobil, lalu mengemudikan mobil itu dan pergi menjauh. Beberapa elang terbang mengikuti mobil itu, mengantarkan kepergian Dewi. Sopir menambah kecepatan mobil, tapi mereka juga meningkatkan kecepatan dan terus mengikuti. Beberapa polisi mulai berkeringat dingin. Dewi berkata dengan tenang, "Jangan khawatir. Selama aku tidak mengalami bahaya, mereka tidak akan menyerang." Kata-kata Nona Dewi terlalu serius. "Kami tidak berani melukai Anda." Polisi itu buru-buru menjelaskan. "Kami hanya ingin meminta Anda membantu penyelidikan. Kami juga hanya menjalankan perintah." "Perintah siapa?" tanya Dewi sambil mengangkat alisnya. Polisi itu terlihat sedikit tidak nyaman dan tidak berani banyak bicara. Dewi tidak berbicara lagi, karena sikapnya sudah memberikan jawaban itu. Sangat jelas bahwa tebakan Bibi Loren dan Willy benar. Semuanya karena rencana yang dilakukan Presiden secara diam-diam. Kalau bukan perintah Presiden, siapa yang berani mencari masalah dengan anggota keluarga Moore? Tapi, mereka memang tidak berani menyentuh Dewi saat ini karena mereka ingin memanfaatkannya untuk memancing Lorenzo. Mobil itu keluar dari kastel. Bibi Loren menatap kepergian iringan mobil itu selama beberapa waktu, sebelum menariknya membuka matanya. Sejak dia tahu Dewi sudah bersama Lorenzo, dia sudah bisa menebak datangnya hari ini. Tapi sayangnya meski sudah berhati-hati, hal ini tetap saja tidak bisa dihindari. Awalnya mengira dia bisa membantu Dewi. Sekarang baru sadar dia tidak bisa melakukan apapun kalau sudah melibatkan kekuasaan kelas atas. Di saat seperti ini, mungkin ada satu orang lagi yang bisa membantu. Bibi Loren berjalan ke arah Willy. "Pangeran Willy, apa kamu punya cara?" Pertama kali Bibi Loren berbicara dengan sopan pada Willy, bahkan berinisiatif bertanya padanya. "Saya sudah minta Robin ke sini, juga menyewa tim pengacara profesional," ujar Willy sambil tersenyum. "Anda tenang saja, saya pasti akan membantu Dewi." "Baguslah kalau begitu. Terima kasih." Bibi Loren menghela nafas lega. Sekarang hanya bisa mengharapkannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe.
like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.